Seorang wanita yang sakit parah menikahi seorang pria bodoh demi kesembuhannya. Keesokan harinya, pria bodoh itu meninggal secara misterius. Sang istri langsung merencanakan pernikahan dengan pria lain. Siapa sangka, pria bodoh itu hidup kembali dan menjadi sangat cerdas. Namun, sang istri ingin menikahi putra gubernur dan menyuruh kelompok berbaju hitam untuk membunuh Senlang. Senlang menyuap pembunuh itu dengan 1000 koin emas. Tapi mereka hanya memberi Senlang waktu 3 hari. Waktunya sangat singkat. Keesokan paginya, dia pergi ke Jin Xiuge. Begitu masuk, dia langsung berkata ingin melakukan bisnis besar. Saat pemilik Jin Xiuge, Lin Mo, datang, Senlang mengeluarkan sepotong sutra. Tuan Lin, lihat warna sutra ini. Apakah sepadan dengan 2000 koin emas? Lin Mo tampak terkejut. Bagaimana mungkin ada warna emas sempurna seperti ini? Dia langsung membandingkannya dengan sutranya sendiri. Perbedaannya sangat jelas. Senlang menyesap teh. Jika Tuan Lin memiliki sutra seperti ini. Lin Mo menatap sutra itu dengan takjub. 2000 koin emas. Sepakat. Setelah Lin Mo menyiapkan uangnya, Senlang memberikan formula pewarnanya. Dia juga berharap Lin Mo segera mengalahkan keluarga Su. Tiba-tiba, terdengar suara yang familiar dari luar. Ayah dan anak keluarga Su menerobos masuk dengan marah. Berani sekali kau, Senlang. Kau mencuri formula rahasia keluarga Su. Senlang terkejut. Bagaimana mereka bisa ada di sini? Dia menatap Lin Mo dengan tidak percaya. Ini adalah kesempatan untuk menghancurkan keluarga Su. Mengapa dia mengkhianatinya? Lin Mo berkata, keluarga Su akan segera berbesanan dengan gubernur. Menyerahkanmu demi budi dari keluarga Su. Mengapa tidak? Kejam sekali. Tuan Lin, aku mengerti. Untuk menyingkirkan Senlang sepenuhnya, keluarga Su juga memanggil pejabat dari kota Xuanwu. Su Qianqian memohon pada Senlang dengan berlinang air mata. Jika kau mengaku sekarang, keluarga Su akan memaafkanmu. Di bawah tekanan dua keluarga besar, Senlang mencibir dalam hati. Kalian ingin aku menyerah? Tidak mungkin. Dia menunjuk Su Qianqian dan bertanya, apa buktinya kalau aku yang mencuri formula itu? Semua orang tahu, kau, Senlang, hanyalah sampah yang tidak berguna. Sedangkan keluarga Su adalah keluarga ahli sutra. Tidak perlu bukti. Namun, Senlang punya cara untuk membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia meminta para pejabat kota Xuanwu menjadi saksi dan menantang keluarga Su dalam kompetisi pewarnaan. Warna yang diuji adalah warna ungu, warna yang paling sulit. Jika pewarna Senlang lebih baik dari keluarga Su, itu membuktikan dia tidak bersalah. Keluarga Su yakin Senlang tidak berguna, jadi mereka menerima tantangan itu. Baiklah, kita bertemu 3 jam lagi. 3 jam kemudian, keluarga Su telah menyiapkan sutra ungu mereka. Warna ungu yang cemerlang membuat Lin Mo pun terpesona. Senlang juga telah menyelesaikan pewarnanya. Meskipun warna ungunya sudah cukup untuk mengalahkan keluarga Su, dia ingin lebih dari sekadar menang. Dia ingin menghancurkan sutra keluarga Su. Keluarga Su, untuk membuktikan formula itu milik mereka, pengrajin pun mengeluarkan catatan teknik pewarnaan berusia 800 tahun warisan leluhur. Kepala Departemen, Wang Lian, memeriksanya dan tidak menemukan masalah. Ia yakin bahwa Senlang telah mencuri resep keluarga Su. Sekarang, bukti dan saksi sudah lengkap. Keluarga Su menyarankan untuk segera menangkap Senlang. Namun saat itu, Senlang membuka pintu dan keluar. Kepala keluarga Su sangat terburu-buru. Ia mengeluarkan sutra yang baru diwarnai dan berkata dengan dingin, bukankah kita belum bertanding? Melihat sutra Senlang, semua orang yang hadir terkejut. Warna ungu yang cerah dan berkilau itu jauh lebih baik daripada sutra keluarga Su. Hanya dengan sekali pandang, kepala keluarga Su tahu bahwa ia telah kalah. Namun itu belum berakhir. Senlang melanjutkan merogoh dadanya. Benda itu, di bawah sinar lilin, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Inilah senjata rahasia Senlang untuk keluarga Su. Sutra pelangi. Ia bertanya dengan lantang, apakah resep sutra pelangi ini juga dicuri dari keluarga Su? Melihat sutra yang indah ini, kepala keluarga Su seperti tersambar petir. Su Qianqian bahkan lebih terkejut. Bagaimana sampah ini bisa menjadi begitu hebat? Kepala Departemen, Wang Lian, memegang sutra itu dan takjub. Ia berdecak kagum. Sungguh mahakarya, luar biasa. Senlang memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Wang Lian menegakkan keadilan. Ia tahu bahwa Wang Lian dan Zhang Jin bermusuhan. Sebelumnya ia berani bertaruh. Benar saja, Wang Lian mulai menekan keluarga Su. Tolong kepala keluarga Su konfirmasi. Apakah resep ini dicuri dari keluarga Su? Dengan wajah pucat, kepala keluarga Su berkata dengan dingin, bukan. Kemudian ia pergi dari Jin Xiuge seperti melarikan diri. Su Qianqian meminta maaf, sambil berpikir untuk meminta Zhang Jin membalas dendam pada Wang Lian sekembalinya ke rumah. Di kota Xuanwu, tidak ada pejabat yang boleh memusuhi keluarga Su. Setelah Senlang meninggalkan Jin Xiuge, ia mendapati Su Qianqian sedang menunggunya. Ia membujuk Senlang untuk menyerahkan resep sutra pelangi. Setelah ia menikah dengan Zhang Jin, Senlang bisa kembali ke keluarga Su sebagai pengrajin. Di matanya, Senlang masihlah pengejar cintanya yang setia. Tanpa diduga, Senlang langsung mengabaikannya dan berbalik pergi. Melihat pendekatan lembutnya tidak berhasil,
Su Qianqian mengancam, jangan lupa kau masih berhutang 1000 koin emas pada Tian Heng. Tian Sisan menimpali, sebelum malam, aku akan ke rumahmu untuk menagih hutang. Sepertinya mereka sudah berkomplot. Sekarang, Shen Lang harus menjalankan rencananya lebih awal. Tiba-tiba, terdengar suara derap kuda dari depan. Itu adalah Putri Adipati Xuanwu, Jin Mulan, yang kembali dari latihan. Melihat sosok gagah berani di antara para penunggang kuda, hati Shen Lang bergetar. Inilah kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu. Ia melihat kesempatan itu, dan berpura-pura berjalan ke arah kuda Jin Mulan. Detik berikutnya, Shen Lang tertabrak kuda itu. Benturan yang kuat itu membuatnya terlempar. Hua Mulan terkejut. Ia segera turun untuk memeriksa luka Shen Lang. Shen Lang yang licik khawatir lukanya tidak cukup parah. Diam-diam menggigit bibirnya hingga darah mengalir dari sudut mulutnya. Melihat Shen Lang tampak sekarat, Hua Mulan segera memerintahkan agar ia dibawa kembali ke kediaman Earl untuk dirawat. Ia tidak akan membiarkan warga sipil yang tak bersalah mati di bawah kudanya. Setelah kembali ke kediaman, Hua Mulan menemui orang tuanya dan melaporkan hasil latihan militernya. Secara drastis mengurangi kekuatan militer para bangsawan dan merampas tanah mereka. Mendengar ini, Mulan memutuskan untuk tidak menikah dan tetap di rumah untuk membantu adiknya mempertahankan warisan keluarga Jin selama ratusan tahun. Begitu ia selesai bicara, seorang pelayan datang melapor bahwa pemuda yang diselamatkan Nona hari ini ingin membicarakan hal penting dengan Earl. Ia juga mengatakan bahwa itu tentang pernikahan Nona. Setelah berpikir panjang, Jin Zuo memutuskan untuk bertemu dengan Shen Lang. Tak lama kemudian, Shen Lang dibawa ke aula utama. Ia langsung memberitahu Jin Zuo bahwa keluarga Zhu ingin menikahi Hua Mulan. Ia mendengarnya langsung dari Zhang Pu di kediaman Su. Mendengar berita ini, wajah keluarga Jin berubah drastis. Keluarga Zhu sangat berkuasa di negara Yue. Jika mereka melamar, keluarga Jin tidak akan bisa menolak. Tetapi jika Mulan menikah, siapa yang akan memimpin pasukan pribadi keluarga Jin? Ini seperti mencabut akar kediaman Earl Xuanwu, mematahkan tulang punggung keluarganya. Jin Zuo segera menyuruh orang untuk mencari tahu keberadaan keluarga Zhu. Namun tak lama kemudian, seorang pelayan melaporkan bahwa keluarga Zhu telah tiba di kota Xuanwu. Setelah mendengar ini, tidak hanya Jin Zuo yang wajahnya berubah, tetapi Shen Lang juga terkejut. Rencananya awalnya adalah untuk tinggal di kediaman Earl, dan perlahan mendekati Hua Mulan, lalu mencari cara untuk menikahinya. Tetapi sekarang, sang dewi akan menjadi milik orang lain. Jin Zuo pun sangat panik. Keluarga Zhu ingin menyerang kita secara tiba-tiba, tanpa memberi keluarga Jin kesempatan untuk menolak. Hua Mulan berpikir untuk merusak wajahnya agar keluarga Zhu menolaknya. Tetapi ayahnya menghentikannya. Aku memang ingin melindungi warisan keluarga selama ratusan tahun. Tetapi pertama-tama aku harus melindungi putriku dari bahaya. Hanya ada satu cara, yaitu putriku harus menikah hari ini dan menerima menantu laki-laki. Mulan berlutut. Mengabdi untuk keluarga adalah kebahagiaanku terbesar. Melihat putrinya yang tegar, hati Jin Zuo dipenuhi rasa sakit dan haru. Ia lalu menuliskan 5 nama. Itulah kandidat yang bisa ia pikirkan dalam waktu sesingkat itu. Tiba-tiba, terdengar suara dari samping. Yang mulia Earl, bisakah aku ikut dalam kompetisi ini? Aku juga ingin menikahi Nona Mulan. Tahukah kamu betapa memalukannya menjadi menantu di zaman kuno? Mereka diperlakukan seperti barang dagangan, dipajang berjajar, menunggu wanita datang untuk memilih. Saat Hua Mulan memasuki ruang kerja, proses pemilihan menantu pun dimulai. Orang pertama yang diwawancarai adalah Wang Lian, kandidat unggulan yang tak diragukan lagi. Hampir semua orang yakin dia akan berhasil menjadi menantu, termasuk dirinya sendiri. Dia bahkan sudah mulai membayangkan tidur seranjang dengan tubuh yang sangat indah ini. Saat itu, Mulan bertanya dari balik tirai, "Apa yang bisa kau bawa untuk keluarga bangsawan?" Wang Lian menahan rasa semangatnya. Dia tahu Jin Mulan sangat mementingkan warisan keluarga bangsawan. Dia langsung menyatakan bahwa dia ingin mengikuti ujian kekaisaran. Nantinya, dia dan Mulan akan saling melengkapi. Satu ahli sastra, satu ahli bela diri. Mereka dapat mengelola keluarga bangsawan dengan lebih baik. Setelah mendengar itu, Jin Mulan berbalik dan pergi. Kemudian, dia mengajukan pertanyaan yang sama kepada kandidat lainnya. Jawaban Moye adalah berjuang dan membangun prestasi untuk keluarga bangsawan. Sedangkan jawaban dari 3 anggota klan Jin hampir sama, yaitu kesetiaan kepada keluarga bangsawan. Akhirnya, Jin Mulan datang ke kamar Shen Lang. Pertanyaannya tetap sama. Apa yang bisa kau bawa untuk keluarga bangsawan? Shen Lang punya banyak jawaban, tetapi akhirnya dia hanya mengucapkan 2 kata, kebebasan. Selama kau tidak mencari pria lain di luar, kau boleh melakukan apa saja. Mendengar itu, Jin Mulan terkejut, lalu wajahnya memerah. Dia belum pernah mendengar kata-kata sekasar itu. Dia bahkan gemetar karena marah. Shen Lang melihat Jin Mulan pergi dengan marah, dan sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman penuh kemenangan. Dia tahu pertanyaan ini menguji ambisi mereka. Seperti yang diduga, dia telah menyingkirkan yang lain. Kurang dari 1/4 jam, Jin Mulan kembali ke aula. Dia memberitahu orang tuanya bahwa dia telah menentukan pilihannya, yaitu Shen Lang. Mendengar itu, Jin Zuo sangat marah. Ada begitu banyak kandidat yang unggul.
Kenapa kau tidak memilih mereka? Malah memilih Shen Lang, Wang Lian dan Mo Ye begitu luar biasa. Kenapa kau tidak memilih salah satu dari mereka? Jin Mulan menyampaikan jawaban Wang Lian dan Mo Ye apa adanya. Yang satu ingin memerintah bersamaku. Yang satu ingin membangun prestasi untuk keluarga bangsawan. Jin Zuo bingung. Bukankah itu bagus? Jika ayah masih sehat, tentu saja bagus. Tapi jika suatu hari nanti ayah tiada, dan suamiku menginginkan kekuasaan keluarga bangsawan, apa yang akan terjadi pada adikku? Melihat putrinya berkorban begitu besar demi putranya, pasangan itu merasa sedih. Sedangkan jawaban Shen Lang adalah selama tidak selingkuh, apa saja boleh. Dengan menikahinya, warisan keluarga Jin pasti aman. Namun, Nyonya bangsawan masih merasa reputasi Shen Lang terlalu buruk. Mulan justru berpikir itu lebih baik. Jika dia menikah dengan pria yang terlalu baik, keluarga Zhu pasti tidak akan tinggal diam. Jika dia menikah dengan orang yang reputasinya buruk, mereka hanya akan merasa senang. Lagi pula, Shen Lang juga tampan. Meskipun begitu, orang tuanya masih merasa bersalah pada putri mereka. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jin Zuo bahkan sampai memukul tembok karena marah. Semua ini salah putraku yang tidak berguna. Memukul tembok saja tidak cukup untuk melampiaskan kemarahannya. Dia meminta seseorang untuk membawakan cambuk. Dia akan melampiaskan amarahnya pada putranya. Nyonya bangsawan tidak hanya tidak menghentikannya, tapi juga ingin ikut mencambuk. Saat itu, Shen Lang menerima pemberitahuan dari Jin Zong. Tanpa sadar, sudut bibirnya terangkat. Dia akhirnya berubah dari satu menantu laki-laki menjadi menantu laki-laki yang lain. Kelompok baju hitam keluarga Su, tunggu saja pembalasanku. Aku tidak akan bermarga sen jika aku tidak menghancurkan keluargamu. Tapi yang paling penting saat ini adalah menjemput orang tua dan adikku. Shen Lang memanggil Jin Zong. Dia memberitahunya bahwa orang tuanya mungkin dalam bahaya. Tatapan Jin Zong langsung menjadi dingin. Siapa yang berani macam-macam dengan menantuku? Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Shen Lang, dia tetap menantu dari rumah bangsawan. Dia meminta Shen Lang untuk mempersiapkan pernikahannya. Dia sendiri akan segera pergi ke rumah Shen Lang. Sementara itu, Tian Heng menyuruh Tian Sisan untuk menangkap keluarga Shen Lang dan memerintahkan untuk membunuh mereka jika mereka melawan. Karena Shen Lang, dunia bawah kota Xuanwu menjadi kacau, dan tujuan mereka sangat berbeda. Setelah sampai di rumah Shen, Tian Sisan memimpin dan mendobrak pintu rumah Shen. Tapi pemandangan di dalam membuat mereka sedikit terkejut. Keluarga Shen tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi mereka juga memegang senjata, bersiap untuk melawan. Ini membuat Tian Sisan semakin bersemangat. Tepat ketika dia akan membunuh mereka, dia merasakan aura kuat mendekat. Aura mengerikan itu membuatnya tidak bisa bergerak. Ketika Tian Sisan melihat dengan jelas siapa yang datang, ternyata itu adalah Jin Zong dari rumah bangsawan Xuanwu. Dia ketakutan hingga keringat dingin bercucuran. Mengapa orang-orang dari rumah bangsawan ada di sini? Apa hubungannya dengan Shen Lang? Bagaimanapun juga, sekarang situasinya di luar kendalinya. Dia hanya bisa melihat orang-orang dari rumah bangsawan membawa pergi keluarga Shen. Ketika Tian Sisan kembali untuk melapor, Tian Heng sedang bercinta. Dia meraung meminta Tian Sisan untuk memberikan penjelasan. Tapi setelah mendengar bahwa orang-orang dari rumah bangsawan membawa pergi keluarga Shen untuk menghadiri pernikahan, hatinya seperti disambar petir. Putri rumah bangsawan Xuanwu menikah hari ini. Ku dengar dia menikahi seorang menantu. Dia adalah putri bangsawan paling mulia di kota Xuanwu, tetapi memilih sampah yang terkenal buruk sebagai suami. Untuk itu, para pedagang kaya dan pejabat tinggi kota Xuanwu datang untuk menyaksikan pernikahan tersebut, termasuk Su Qianqian dan Zhang Jin. Dengan pengumuman dari pembawa acara, waktunya telah tiba. Sebuah tandu pernikahan merah diangkat masuk. Pengantin pria dengan topeng perlahan keluar darinya. Hanya dengan satu gerakan mengangkat tangan, membuat ekspresi Su Qianqian dan yang lainnya berubah. Postur tubuh yang familiar ini, mereka hampir yakin bahwa ini adalah Shen Lang. Saat Shen Lang selangkah demi selangkah mendekati Jin Mulan, itu menandakan bahwa mulai sekarang dia akan melangkah ke jenjang baru. Dan ketika Jin Mulan muncul, gaun panjang peraknya menonjolkan tubuhnya yang seperti iblis dengan sempurna. Pembawa acara melanjutkan dengan lantang. Hormat pertama, kepada langit dan bumi. Hormati langit, pasangan yang ditakdirkan selamanya bersama. Hormat kedua, kepada orang tua. Hormati orang tua, kebaikan mereka seperti gunung, cinta seperti lautan timur. Suami istri saling menghormat. Semoga kalian bersatu selamanya. Saling memahami. Upacara khidmat namun singkat telah selesai. Pasangan pengantin akan diantar ke kamar pengantin. Namun tiba-tiba terdengar gelak tawa yang mengganggu prosesi selanjutnya. Orang yang datang adalah wali kota Xuanwu, Liu Wuyan. Dengan sangat tidak sopan, dia meminta pengantin pria untuk melepas topengnya. Tetapi sebagai menantu, sama seperti pengantin wanita, topeng hanya boleh dibuka di dalam kamar pengantin. Jin Zuo hendak menolak, tetapi tamu tadi undang lainnya datang. Orang ini adalah pemimpin keluarga Zhu, Jenderal Besar Pingnan, Zulin. Dia juga meminta untuk melihat wajah pengantin pria. Saat itu, para tamu mulai bersorak. Pasangan itu saling memandang dan setuju untuk membuka topeng. Detik berikutnya, Shen Lang membuka topengnya.
mengungkapkan wajahnya yang tampan. Semua orang yang hadir tercengang. Mata Tianheng membelalak, lalu tubuhnya terasa dingin. Tetapi yang paling terkejut adalah Su Qianqian dan Zhang Jin. Shenlang, setelah aku usir dari rumah, kau seharusnya hina dina dan diinjak-injak orang. Zhang Pu sangat cemburu hingga menjadi gila. Jin Mulan adalah orang yang bahkan tidak berani dia impikan. Tetapi dia menikah dengan Shenlang, si sampah ini. Tiba-tiba Zhang Jin tertawa terbahak-bahak. Semua mata tertuju padanya. Dia menunjuk keduanya dan mempertanyakan. Ini jelas pernikahan palsu. Shenlang itu sampah yang bahkan tidak bisa membaca. Nona Mulan, bagaimana mungkin dia menyukai orang seperti itu? Ucapan Zhang Jin disetujui oleh teman sekelas Shenlang, Yan Xiong. Untuk menjilat keluarga Zhang, dia juga ikut-ikutan mengatakan bahwa Shenlang idiot. Ini adalah momen tamparan yang familiar. Shenlang bertanya pada Yan Xiong apa buktinya bahwa dia idiot. Yan Xiong mencibir, aku akan menulis beberapa kata. Jika kau bisa mengenalinya, itu membuktikan kau bukan idiot. Lalu dia meminta seseorang untuk membawakan kertas, tinta, dan kuas. Dengan sekali goresan, dia menulis 3 karakter besar, dan menatap Shenlang dengan meremehkan. Jika kau bisa mengenalinya, kau bukan idiot. Melihat karakter-karakter langka ini, semua orang berpikir Shenlang akan dipermalukan. Shenlang memang tidak mengenali karakter-karakter ini, tetapi jangan lupa dia punya cheat. Komputer yang dibawanya saat melintasi waktu memiliki semua jenis kamus. Dia hanya perlu membaca anotasi. Shenlang membaca anotasi kata demi kata, dan juga menjelaskan asal-usul setiap karakter. Setelah dia selesai membaca, Yan Xiong tidak bisa menerimanya. Shenlang jelas-jelas idiot. Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Saat itu, Shenlang juga menawarkan untuk menulis beberapa kata agar Yan Xiong mengenalinya. Lalu dia menulis beberapa karakter besar di atas kertas. Melihat ketujuh karakter ini, mata Yan Xiong berkunang-kunang. Untungnya, ada beberapa yang dia kenali. Yan Xiong melihat beberapa karakter yang dia tahu, dan tanpa sadar mengatakan, aku idiot. Meskipun dia langsung menyadarinya, dia tetap ditertawakan oleh para tamu. Bahkan Jin Mulan tersenyum geli. Melihat Yan Xiong mempermalukan dirinya sendiri, Guru Zhang Boyan melangkah maju. Sepertinya Tuan Muda Sen sangat ahli dalam aksara kuno. Saya punya prasasti kuno di sini. Mungkinkah Tuan Muda Sen dapat menjelaskannya untuk saya? Begitu kata-kata itu terucap, semua orang langsung bersemangat. Muridnya dipermalukan. Gurunya turun tangan langsung. Namun, Shenlang tidak gentar. Jika Tuan Zhang ingin menguji saya, maka saya akan mencobanya. Saat Zhang Boyan menuliskan sebuah karakter besar, orang-orang di sekitarnya mengerumuninya. Hanya saja, mereka semua tidak mengenali karakter tersebut. Bahkan Jin Mulan dan Jin Zuo juga sama. Shenlang menatap dengan saksama, dan hatinya bergetar. Karakter ini sangat familiar baginya. Melihat Shenlang terdiam, Yan Xiong kembali muncul untuk mempersulitnya. Maka, Shenlang membuat taruhan dengannya. Jika dia mengenali karakter ini, Yan Xiong harus menamparkan dirinya sendiri. Jika dia tidak mengenalinya, dia sendiri yang akan menamparkan dirinya sendiri. Begitu kata-kata itu terucap, Yan Xiong menepukkan tangannya. Deal, semua orang yang hadir menjadi saksi. Zhang Boyan tidak berusaha menghentikan hal ini. Karena melawan keluarga Earl adalah hal yang benar secara politis. Kemudian, Shenlang menunjuk karakter itu dan membacanya Ren. Pengucapannya sama dengan karakter Ren, menahan. Artinya mungkin sama dengan Qi, menusuk. Begitu kata-kata itu terucap, Zhang Boyan langsung terkejut, dan menunjukkan ekspresi tak percaya. Ini prasasti kuno, bagaimana dia bisa mengenalinya? Melihat ekspresi gurunya berubah, Yan Xiong segera mencoba mempengaruhi gurunya dengan mengatakan bahwa Shenlang hanya mengarang. Meskipun Zhang Boyan bisa saja langsung menyangkalnya, dia khawatir reputasinya akan tercoreng. Memikirkan hal ini, dia segera mengubah ekspresinya. Tuan Muda Sen memang ahli dalam aksara. Generasi muda sungguh mengagumkan. Mendengar pengakuan Zhang Boyan, seluruh ruangan menjadi gempar. Sehebat itukah Shenlang? Bahkan Jin Mulan pun tidak menyangka suaminya begitu berpengetahuan luas. Sekarang, bukankah seharusnya Tuan yang terpelajar menepati janjinya? Mendengar ini, Yan Xiong segera meminta bantuan gurunya. Tapi Zhang Boyan sama sekali tidak berniat membantunya. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu percaya diri. Yan Xiong melihat dirinya tidak punya jalan keluar. Wajahnya meringis dan berkata, Shenlang, aku akan mengingat hari ini. Lalu dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Shenlang tersenyum puas. Hatinya langsung lega. Saat itu, Jin Zuo meminta Shenlang untuk membawa Mulan menemui orang tuanya. Tapi saat hendak pergi, dia dihentikan oleh Zulin. Kau lumayan juga, nak. Aku mengingatmu. Kata-kata itu terdengar sangat mengancam. Tapi Shenlang tidak takut sama sekali. Terima kasih atas pujiannya, Tuan. Sementara itu, orang tua Shenlang takut mempermalukan putranya jika keluar. Jadi mereka hanya duduk dengan kaku di aula belakang. Bahkan baju baru pemberian istana Earl, mereka takut memakainya karena khawatir rusak. Shenlang langsung berlutut setelah masuk. Anakmu durhaka, Jin Mulan ikut berlutut. Salam hormat, ayah dan ibu. Meskipun orang tua Shenlang berasal dari kalangan rendah, tidak ada sedikit pun rasa enggan di wajahnya.
Ibu Senlang segera maju dan membantu mereka berdiri. Ini Putri Wu Cheng. Musan juga berterima kasih pada ibu mertuanya. Melihat pemandangan ini, Senlang menghela nafas. Pantas saja dia dewinya. Mereka berbasa-basi sejenak di ruang belakang. Setelah makan malam, keluarga Senlang undur diri lebih dulu. Sebelum pergi, adiknya tidak lupa mengingatkan Senlang bahwa malam pertama sangat berharga. Setelah semuanya selesai, Mulan perlahan membuka pintu kamar. Melihat wanita cantik yang tiada taraf berjalan ke arahnya, Senlang merasa seperti sedang bermimpi. Dia benar-benar menikahi Jin Mulan.